Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan, khususnya untuk memperingati hari Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita selama ini tidak bisa beribadah di gedung gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain, tapi tetaplah kita beribadah dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema New Normal. Mungkin saudara sudah pernah sebagian mendengarkan kata New Normal ini. Apakah kata New Normal ini artinya? Saudara, setelah beberapa bulan kita berada di rumah, mungkin kita merasa bosan, mungkin kita merasa jenuh, bahkan mungkin sebagian ada yang merasa putus asa. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak memiliki apa-apa lagi karena tidak bekerja. Tapi percayalah saudara, saya mengajak saudara semua, kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini, supaya kita kembali kepada kehidupan yang normal, yang sesungguhnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemerintah perlahan-lahan mulai memperkenalkan satu istilah kepada kita semua, yaitu new normal atau kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru di sini dimaksud supaya bangsa Indonesia mulai lagi bekerja, mulai lagi bersekolah, mulai lagi beribadah seperti sebelum adanya pandemi ini. Tetapi mengikuti peraturan-peraturan atau protokol pemerintah yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai warga negara, mari kita menyambut baik apa yang pemerintah telah canangkan ini. Dan supaya kita memperoleh hidup yang lebih baik lagi di negara ini, kita bersama-sama bahu-membahu melakukan ini dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, new normal atau kenormalan hidup yang baru ini akan dilaksanakan bersama-sama sebagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari sebelum pandemi. Kita bersekolah, kita bekerja, tetapi seperti biasa jika dulu sebelum pandemi kita melakukannya tanpa menggunakan masker, tanpa mencuci tangan, atau mungkin kita melakukannya dengan tidak mengikuti standar kesehatan. Saat ini ketika pemerintah mulai mengeluarkan peraturan, kita akan melakukannya di dalam kehidupan yang normal dengan standar kesehatan yang lebih baik lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu mari kita bersama-sama melakukan program pemerintah ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita melakukannya dengan iman. Hari ini saya ingin membawakan satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Pada waktu itu ketika Yesus hendak naik ke surga, Yesus memberikan satu perintah yang luar biasa kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama membaca. Saudara, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Perintah Yesus ini diberikan sebelum dia terangkat ke sorga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali kondisi sekarang di mana kita diharuskan tinggal di rumah, berdiam diri di rumah. Itu pun pernah dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu Yesus naik ke surga. Yesus memerintahkan kepada murid-murid bahwa kalian semua harus tetap di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun atas kamu. Nampaknya saudara yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid sempat di lockdown sementara oleh Yesus. Tapi apa tujuannya? Mari kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12-14. Yang terjadi ketika Yesus telah terangkat ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun.
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Luar biasa saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Perintah Yesus agar murid-murid tidak pergi dari Yerusalem. Menunggu, menanti satu kuasa yang akan turun dalam hidup mereka. Mereka taati. Mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan di tengah-tengah perkumpulan itu? Mereka berdoa, mereka berpuasa bersama, mereka saling memecahkan roti, mereka membaca firman Tuhan. Dan 10 hari kemudian, tiba-tiba datanglah kuasa Roh Kudus itu, turun semua di atas mereka yang hadir saat itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nampaknya Yesus sedang mempersiapkan para murid agar berdiam di loteng Yerusalem selama 10 hari, agar mereka mempersiapkan satu misi. Dan misi itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk keluar dari loteng Yerusalem itu. Dan mereka hidup kembali seperti orang normal dengan istilah new normal. Dengan cara apa mereka hidup? Mereka hidup mulai melayani Tuhan, bersaksi bagi Kristus dengan kuasa yang baru, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid melaksanakan perintah Yesus, yang sebenarnya perintah itu sudah tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan satu amanat agung kepada murid-muridnya yang berkata demikian. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bila pemerintah kita Indonesia sudah mengizinkan rakyat Indonesia nanti suatu saat untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu new normal atau kenormalan yang baru. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus sejati, saya mengajak saudara, kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya situasi ini. Di mana kita bisa beribadah kembali nanti, di mana kita bisa bertemu dengan beberapa orang lagi untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus, yaitu bersaksi bagi nama Tuhan. Kita harus juga mempraktekkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita harus memiliki satu hidup yang seimbang. Sebagai warga negara Indonesia, saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mentaati semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, supaya kita bisa hidup di dalam satu hidup yang lebih baik lagi, yaitu dalam kehidupan new normal, kenormalan yang baru. Dan sebagai anggota kerajaan sorga, kita juga mentaati perintah sang raja kita, yaitu kita harus keluar dari tempat kita saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, kita melakukan segala perkara-perkara besar yang sudah Tuhan siapkan melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yaitu bersaksi bagi Kristus. Kita tetap hidup di tengah-tengah dunia yang normal dengan kuasa yang baru dan besar, yaitu Roh Kudus. Mari, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak, tidak usah tunggu terlalu lama, kita akan melakukan baik untuk pemerintah Indonesia maupun untuk kerajaan sorga, di mana Yesus yang adalah Raja, di atas segala Raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.